Halo guys, welcome to my YouTube channel. Saya Fani Savana dan teman saya Dani Darmawan. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan pemikiran makroekonomi dan debat kebijakan. Aliran klasikal, aliran Keynesian dan Neo-Keynesian, Rational Expectation Revolution. Aliran klasikal, pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya. Tokoh-tokohnya antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Karl Marx. Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang pertama kali mengukuhkan pentingnya kebijaksanaan laissez-faire atau kebijaksanaan pajak dan zakat atas sistem dan mekanisme untuk memaksimalkan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. 1. Pertumbuhan output atau GDP total. 2. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output, sistem produksi nasional suatu negara, terdiri dari 3 unsur pokok yaitu 1. Sumber daya alam, yaitu faktor produksi tanah. 2. Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk. 3. Stok kapital yang tersedia. Pertumbuhan penduduk biasanya akan melonjak jika tingkat upah yang diterima lebih tinggi daripada upah subsistensi. Aliran Keynesian menurut GBC bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaannya sendiri atau supply creates its own demand. Dengan begitu, perusahaan berlomba-lomba untuk memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, jumlah barang yang diproduksi tak terkendali dan juga mengakibatkan depresiasi besar-besaran. Inti pokok dari pemikiran Keynes: 1. Hasrat berkonsumsi atau propensity to consume. 2. Tingkat bunga atau interest. 3. Efisiensi marginal dari investasi modal atau marginal efficiency of capital. Ide dasar Keynesian: A. Ingin membangun teori umum atau general teori. B. Dalam moneter atau uang dipandang sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. C. Teori suku bunga. D. Peranan investasi menentukan peluang kerja. E. Aspek psikologis ketidakrasionalan yang menyebabkan ketidakstabilan. F. Kondisi full employment. G. Mekanisme suku bunga. Fluktuasi ekonomi atau Usina Cycle, mereka membahas teori fluktuasi ekonomi secara mendalam karena mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, dan yang lebih penting lagi adalah apa tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencegah gerak perekonomian yang berfluktuasi tersebut agar menjadi lebih stabil. Penyebab utama fluktuasi ekonomi bagi Neo-Keynes: 1. Terjadinya perubahan-perubahan dalam tingkat investasi dan rendahnya tingkat konsumsi. 2. Fluktuasi terjadi karena tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan full employment yang disebabkan oleh kakunya harga dan tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Tokoh-tokoh pemikir yang fenomenal dari kaum Neo-Keynesian. 1. Alvin Harvey Hansen menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi dan penyebabnya. Menurutnya, fluktuasi terjadi karena adanya gerak naik turun dan determinan terhadap pendapatan nasional. 2. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa pelaku utama pertumbuhan ekonomi adalah adanya entrepreneur. 3. Paul Samuelson menyempurnakan kerangka dasar pemikiran Keynes pada tingkat yang lebih maju. 2 hal yang berjasa dari ulasan Samuelson: 1. Hubungan timbal balik dari multiplier dan akselerator. 2. Mengenai lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. 4. Simon Kuznets memantau kegiatan ekonomi dalam masyarakat dengan berpangkal pada suatu kerangka perhitungan nasional dengan dilengkapi tentang unsur-unsur komponen dalam pendapatan nasional. 5. Woodward Marosto mengupayakan tahap-tahap pembangunan negara berkembang menjadi negara maju sebagai berikut: 1. Tahap tradisional statis. 2. Tahap transisi. 3. Tahap lepas landas. 4. Tahap dewasa. 5. Tahap mass konsumsi.
Rational Expectation Revolution diajukan pertama kali oleh John F. Knuth pada tahun 1961 pada tulisannya yang berjudul Rational Expectation and the Theory of Price Move. Menurut Sukirno 2006, ada dua asumsi yang menjadi dasar teori ini. Satu, menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi, dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Dua, semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami, mohon maaf. Terima kasih. Oh iya guys, jangan lupa ya like, comment, and subscribe on my YouTube channel. Thank you guys.